قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. وربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك لمن هو أسوأ حالا منك إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, takwa, yakin, rahmat, ampunan baik kepada kita semua, segenap keluarga kita, dan terutama yang saya hormati dan saya banggakan, jamaah Masjid Babus Salam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Memperbanyak salawat di musim hujan ini adalah salah satu cara kita sebagai tolak bala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa salah satu fadilah atau keutamaan barakahna salawat yaitu menolak bala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di kata hikmah berikutnya yang berbunyi wa rabbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halan minka. Kadangkala engkau melakukan maksiat atau melakukan atau menjadi musian, orang yang bermaksiat, fa'arakal ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halan minka. Tetapi ada sahabatmu, bahkan dia aswa'u, lebih bermaksiat lagi. Jadi kita kodong ini istilahnya pendosa. Ada teman kita melihat, kita lihat teman kita juga, ternyata wah lebih parah ini teman ini, ya kan? Kita berdosa satu kali, dia lebih banyak lagi. Kita dosa kecil-kecilan, dia lebih besar lagi. Nah, di sini dikatakan jangan lihat orang yang lebih parah itu, ya, bahwa dia lebih hina, ya. Anda lebih mulia, dia hina. Kenapa? Itu egois. Itu namanya egois atau sombong, ya. Di sini dikatakan fa'arakal ihsan, ya, maka engkau harus melihat ada ihsan di situ. Apa artinya? Ketika kita melihat sesuatu itu ada orang yang berbuat maksiat, kita harus tetap ihsan kepada dia, ya. Mentang-mentang dia lebih jahat daripada kita, kita lebih marah, iya kan? Saya ini pabale-bale, tetapi kau lebih bale-bale kah? Wah, begitu. Ya, kita marah dan seterusnya. Nah, walaupun orang jahat itu lebih jahat daripada kita, lebih durhaka daripada kita, tidak membuat kita marah. Ya, satu. Oke? Tidak membuat kita marah. Bahkan ada namanya ihsan. Bisa kita nasihati, jangan begitu. Misalkan ini. Ya, misalkan saya sholatku cuma 3 kali jikodo dalam sehari. Kau mana si Allah tidak ada, ya kan? Ayolah sholat minimal 1 kali, misalkan begitu kan? Ada orang bolong-bolong sholatnya, ya, ada. Atau ada orang Jumat sholat, ya kan? Berarti kita itu saudara, biar Jumat tidak sembahyang, ya kan? Saya memang tidak sholat ke apa dan seterusnya, tapi kalau Jumat tetapkah sembahyang, ya kan? Ya, betul. Ada orang ketika melihat orang itu lebih jahat daripada dia melampiaskan marahnya. Harusnya kita senasib. Kalau begitu kita saling mendukung, ya. Walaupun orang jahat, jangan jahati. Berarti sama dong dengan kita, dengan dia. Kalau orang jahat kita jahati, berarti sama dong, ya. Lagi pula kita lebih parah.
Karena dia jahat, kita jahati dia. Jadi kita sudah jahat sama Allah. Kemudian kalau kita marah, zalimi, sakiti dia, dua dong kejahatan kita. Ya, nah, orang ini mungkin kejahatannya cuma satu, yaitu lebih banyak salahnya kepada Allah. Misalkan begitu. Kalau kita menyakiti dia, marah dia, apa kita bilang langsung ditampili, langsung di apa, ya kan? Nah, kenapa ini penting jamaah? Orang yang mampu menahan amarahnya, itu salah satu ciri bacaan Al-Fatihahnya bagus. Jadi kalau ilmu tajwid, oke, ada tahsinnya ya, ada idghamnya, ada makhrajnya, oke, itu ilmu tajwid. Tapi kalau ilmu spiritual, orang yang mampu mengendalikan amarah dan nafsunya, itu ciri bacaan Al-Fatihahnya sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, sampai kepada jiwa dan nyawanya. Tidak ada hubungannya Ustaz. Oke, secara syariat mana hubungannya? Oke, sebentar kita jelaskan. Coba lihat, ada 4 kata di dalam surah Al-Fatihah, ya, padahal cuma satu surah ini 7 ayat ya, tapi 4 kata, dan ini terulang 2 kali, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 ya. Semua 4 kata ini, 4 kata selalu dibaca ketika baca Al-Fatihah. Tadi saya bilang, saya ulang. Tadi petunjuk pertamanya ini ya. Apa itu? Orang yang bagus Al-Fatihahnya secara batin dan spiritual, mampu menahan amarah, mampu mengendalikan jiwa, tidak gampang emosi, ya, mampu. Tidak gampang kita diprovokasi oleh orang lain, dikompak-kompai. Dia tahu, masya Allah, yang bagi, ya kan, gampang. Orang yang bagus Al-Fatihahnya secara spiritual, maka Al-Fatihahnya bagus. Dan orang yang bagus Al-Fatihahnya, maka bagus sambayannya. Kenapa? Tidak ada solat, kata Rasul, la solata liman, tidak ada solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ya, betul. Oke? Biar bagaimana panjangnya penumpunan, pasti ada Al-Fatihah pertama. Cocok. Biar solat sunat ada Al-Fatihahnya. Jangankan solat subuh, Jumat, Idul Fitri, solat jenazah saja. Sholat jenazah tidak ada rukunya, oke, ya kan? Boleh tidak ada rukunya, boleh tidak ada sujudnya, boleh tidak ada tahiyatnya. Sholat jenazah biar tidak ada iftitahnya, tapi tidak sah sholat jenazah. Semua tidak ada, tapi kalau tidak ada Al-Fatihahnya, bukan sholat jenazah namanya. Ya, Al-Fatihah. Bahkan ketika kita mengirimkan doa-doa kepada almarhumah, orang tua kakek kita hadiri taziah. Biasa kita bilang Al-Fatihah, kan Al-Fatihah. Oke? Kita kirimkan kepada Nabi juga Al-Fatihah. Jadi saya ulang. Kita kembali materi tadi. Jadi walaupun ada orang berbuat jahat, lebih jahat daripada kita, jangan marah. Kenapa? Orang yang mengendalikan nafsu amarah emosinya, ciri dari Al-Fatihahnya bagus. Dan orang yang bagus Al-Fatihahnya, ciri dari sambayannya baik. Ya. Tadi 4 kata ini terulang dari Al-Fatihah. Coba lihat. Wajib kamu dulu. 5 waktu sholat. 17 rakaat totalnya. Ya. Berarti dalam 24 jam Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, belum sunnah-sunnah. Sebentar sunnah-sunnah kita hitung. Hitung sendiri. Berapa rakaat sunnah hitung sendiri. Yang wajib dulu kita hitung. 17 rakaat berarti 17 kali Al-Fatihah. Oke? Cocok. Dan kalau 17 kali Al-Fatihah, 4 kata ini tak ulang, 4 kali 17, ada punya kalkulator, 4 kali 17, ya kurang lebih 80-85 kali terulang ini kata, jamaah, terulang ini kata. Nah, oke, belum lagi kalau sunnah-sunnah, berarti hampir 100 kali diulang ini kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tidak meresapi ini seperti spons, ketika kita mencuci kan meresap itu airnya.
Kalau itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang terulang total 4 kali, kali 17 kali, berapa kali kita sholat tidak terpatri, tidak tertanam bijinya saja tidak tumbuh, maka itu tandanya orang tidak bisa mengendalikan marahnya. Kenapa? Kita jelaskan sedikit. Mungkin jamaah semua sudah belajar dalam mata kuliah, mata pelajaran, pengajian tentang tafsir oleh doktor kemarin. Setiap subuh ada kajian tafsir. Mungkin sudah tahu, bagus. Tapi saya hanya ingin memberikan satu hal. Selain makna-makna syariat, ada namanya memahami Al-Fatihah atau Al-Quran dengan makna batin. Makna batin. Ya. Kenapa? Jangankan Al-Quran, kita lagi ada lahireta, ada batinta. Ya, ada lahir, ada makanya kita biasa minal aidin, mohon maaf lahir, bukan itu, mohon maaf lahir dan batin, ya kan? Memahami Al-Quran, kata Imam Al-Ghazali, ada lahirnya, ada kulit-kulitnya, ada lisannya, ada dalamnya. Imam Al-Ghazali mencontohkan kerang. Pernah dimakan kerang, siput, ya sosok, ya kan? Siput kerang, ada kulitnya, oke. Tetapi ada juga isinya, lisannya, oke? Ada isinya, ada mutiaranya di dalamnya, atau ada dagingnya di dalamnya yang kita nikmati. Kerang ini tidak dinikmati, tidak dibawa sampai habis. Begitu pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menyebutkan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tidak contohi dalam kehidupan sehari-hari, apa Al-Fatihah kita? Nabi bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlak, contoh akhlaknya Allah. Berapa akhlaknya Allah? Berapa sifatnya Asmaul Husna? 99 ditahu, ya? 99. Satu Rom, Ar-Rahman. Mau lagi tambah 2, Ar-Rahim. Ini mau saja kita amalkan. Jangan dulu yang lain 97. Ini mau dulu 2 ya. Maka kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Makanya di antara 99 Asmaul Husna, Allah memilih bosnya yang diawali dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak diawali dengan Al-Karim, Al-Azim, Al-Mu'in. Tidak. Itu di tengah-tengah itu, belakang-belakang. Tapi Allah buka apa? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, baru Al-Malikul Qudusus Salamu dan seterusnya. Apa batuannya? Ini jamaah menunjukkan kesempurnaan Allah. Orang yang membaca Al-Fatihah, yang pertama harus dia yakin bahwa Al-Fatihah itu berisi tentang puji-pujian. Makanya Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah As-Sana, surah yang berisi tentang pujian. Jadi banyak itu gelaranna Al-Fatihah, bapak-bapak ibu-ibu, ya. Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul, banyak gelaranna, saking hebatnya. Contoh kita sultan-sultan yang dulu ya kan, Sultan Alauddin, Sultan ini apa kan banyak biasa gelaranna, ya. Iman Rabbi, Sultan Alauddin, Imam apa, Sultan Abdullah Awaluddin, kan banyak biasa gelaranna. Nah, semakin banyak gelaranna biasa orang, termasuk Al-Fatihah, banyak namanya karena banyak keutamaannya. Setiap nama mencerminkan akhlak dan barakahnya. Makanya Al-Fatihah dikatakan surah As-Sana, pujian. Jadi kalau mau kita memuji Allah, Al-Fatihah salah satu waktu yang terbaik, cara yang terbaik. Nah, kita puji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus kita sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Dan harus kita tidak yakin. Saya ulang. Harus kita tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pemurka. Jadi kebalikannya, harus kita yakin Allah Maha Penyayang, Pemaaf, Pengampun dosa. Harus diyakin. Kalau tidak diyakini ini tepat tak baik. Kemudian yang kedua, harus kita tidak yakin. Tidak yakin. Ya, tadi yakin. Sekarang kita tidak yakin bahwa Allah adalah Maha Pemarah. Di dalam 99 Asmaul Husna, bahkan ada saya dapatkan sebuah kitab 1000 sifatnya Allah, ya. Nah, ini edisi terbatas ini kalau 1000 sifat Allah. Yang 99 dulu. Yang 1000 sifat Allah, tidak ada sifatnya Allah Maha Pemurka, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada sifatnya Allah Maha Pemurka, satu di jalan keluar, Maha Penyayang. Tidak percaya?
Nabi menjelaskan, rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, golabat rahmati godabi. Ya, oke. Rahmatku mengalahkan marahku. Kalau Allah maha murka, mohon maaf, ada paluka, langsung dihukum di tempat, ya kan? Seperti kalau ada orang paluka, saya sebagai polisi, hukum di tempat, utang kaki, kujakka lagi, ya kan? Oke, itu profesinya orang, oke. Ada orang melakukan ini, meminum ballo apa dan sebagainya, kita bermaksiat, saya juga bermaksiat, kita semua adalah pendosa. Kalau Allah murka, seperti kita murka, lihat ki anak tak misalkan, penanak pun nih, ya kan? Biasa kan ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kalau anak biasa pakai anak-anak, ya kan? Iya, oke, bagus. Ya. Oke, salah anak kita, betul, salah. Ya. Pertanyaannya, kira-kira kalau Allah lihat juga, hamba gue, saya yang ciptakan, saya yang kasih jadi, ya kan? Saya kasih ini, saya kasih anak, saya kasih istri, saya kasih suami, saya kasih rumah. Nampak aku ya misalkan gitu kan? Kira-kira Allah tidak marah kan kita sama kita, ya kan? Oke, kita lagi orang tua yang mulai tanggung jawab sama bayi kita, anak kita kan sampai lahir gitu. Tapi Allah mulai dari ya sperma ketemu ovum dan seterusnya jadi ya 9 bulan. Ya kan? Coba bayangkan ibu-ibu. Ya, coba kita tanya dokter. Ya. Ibu cuma minum susu. Janin kita, bayi kita tidak minum susu. Ya, kita makan apa? Makan mandike, madu. Kira-kira madu itu nak minum itu bayi ya? Tidak. Ya. Apalagi diminum Coca-Cola, apalagi saraba diminum. Kira-kira itu janin enggak? Nah makan tidak itu sarap bayi. Buktinya ada anak bayi dikasih sarap bagaimana, dikasih kopi bagaimana, dikasih teh bagaimana, tidak bisa kan? Susu yang biasa ya, susu biasa ya, Milo apa, ya kan? Tidak kan, tidak bisa kan? Itu pun harus ASI, itu pun susu formula. Bayangkan. Kalau begitu, siapa yang ubah itu? Ya dari susu, dari apa nasi, dari ikan kita makan, ada orang booming yang sementara tiana. Kemudian berubah menjadi sesuatu yang dimakan oleh bayi. Itu Allah semua kan? Allah semua, Masya Allah. Kalau ada yang bisa yang paling marah, harusnya Allah jamaah. Tapi Allah membuktikan, kita yakini Allah ternyata orangnya, bukan orang, karena Allah bukan orang ya. Sifatnya tidak pemarah dan tidak pemurka. Maka Al-Fatihah mengajarkan kita sayangi orang, cintai orang, jangan suka marah, misalkan ya, dan seterusnya. Ustaz, orang Makassar kini kawe, ya kan? Kita ini orang Makassar, betul, sama-sama jadi Sari Batam atau Makassar, betul. Tetapi kita kan mengendalikan juga, kita juga harus mengendalikan apa dan seterusnya, ya kan? Nah, sedikit-sedikit itu. Kemudian kita lanjut. Kemudian dikatakan bahwa Imam Abul Hasan Az-Zazili. Nah, ini Ibnu Athaillah ya, dalam hal ini Ahmad Zarruq mengutip gurunya Ibnu Athaillah. Begitu memang kalau ada namanya silsilah guru ya, bilang guruku bilang begini, kemudian guruku lagi bilang begini. Contoh. Jadi Ibnu Athaillah punya matan tadi. Kemudian dijelaskan. Abul Hasan Az-Zazili, guruku berkata, "Sa'altu ustazi." Nah, gurunya itu namanya Abul Hasan menceritakan, "Wahai murid-muridku, aku dulu pernah bertanya kepada guruku." Berarti kakek guru namanya ini, ya, kakek guru. Apa itu? Min qaulihi alaihi salam, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru." Ini kan, permudahlah dan jangan persulit. Bagaimana itu contohnya permudah dan jangan persulit? Secara syariat kita sudah tahu. Kalau ada orang bantui, jangan kodong kasih sisa dia, jangan kodong sakiti dia. Selama kita masih bisa ya, masih bisa mampu. Ada materi, bantu materi. Tidak ada materi, bantu tenaga. Tidak ada tenaga, bantu doa. Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Apa kata Imam
Abul Hasan, guruku memberikan saya informasi lebih daripada itu. Apa itu? Wa man dallaka 'alal ini dulu. Ini. Man dallaka 'alad dunya. Siapa yang membuatmu, menunjukkanmu terhadap perkara dunia, maka dia menyulitkanmu. Tadi kita bertanya apa? Ada hadisnya Nabi, permudah, jangan persulit. Permudah, jangan persulit. Nah, murid bertanya kepada gurunya menjelaskan secara batin, secara spiritual. Oke, mudah persulit, Anda sudah tahu. Tetapi secara spiritualnya, batuannya adalah apa? Siapa yang selalu menunjukkanmu terhadap dunia, maka dia sudah mempersulit Anda. Berarti kalau sedikit-sedikit dunia, bukan berarti tidak bisa bicara dunia, ya kan? Jadi ini dibedakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita kan tinggal di dunia, ya. Tapi ada orang sedikit-sedikit, masa kau tidak beli mobil? Itu baru-baru tetangganya beli mobil, bapak. Ini ya kan apa ya? Ada biasa orang kan sifatnya nak kompak-kompakin tongkit tuh. Ada kan? Ya pandai pinjang kide, apa deh? Ada biasa gitu kan? Di sini artinya ada orang selalu materinya itu lino dunia, uang apa, itu dia pikir, misalkan, ya kan? Satu. Kalau itu dia cerita terus, nak tunjukkan itu misalnya, nak cerita itu misalnya. Apa katanya? Faqad ghasyaka. Itu adalah orang yang menyulitkanmu. Jadi kalau ada orang dibayar cerita dunia, dia terus nak cerita. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Ini artinya menambah kecintaan kita ke dunia. Padahal kita disuruh untuk jangan cinta dunia, cinta Allah saja kan? Oke, kita lanjut. Maka kalau ada orang yang menunjukkan kepada dunia, itu membuatmu sulit. Bahaya ternyata. Wa man dallaka 'alal amal. Kalau begitu bagaimana? Tapi kalau ada orang menunjukkanmu untuk selalu beramal dan beribadah, baik atau tidak? Kalau ada orang menunjukkan kepada beramal beribadah. Menurut guru dari Abul Hasan dikatakan faqad atba'aka, itu membuatmu lelah dan capek. Bayangkan. Padahal dia suruh kita beramal, beribadah. Apa kata sang guru? Itu membuatmu lelah dan capek. Ya kan? Lakukan ini 1000 kali. Dia 1000 kali. Ya kan? Capek kan? Lakukan ini 8 rakaat. Dia 8 rakaat. Misalkan begitu kan? Capek. Oke. Tetapi coba lihat, ini intinya. Wa man dallaka 'alallahi faqad nasahaka. Tapi kalau ada orang ceritanya menunjukkan kepada Allah, ceritanya mengenalkan kita kepada Allah, itu adalah nasahaka, nasihat yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang amal saja mengajarkan ki, capek. Dunia mengajarkan ki, susah. Yang mana paling bagus? Kalau menurut ustaznya, gurunya Abul Hasan, ya, di situ dikatakan orang yang menunjukkan kita kepada Allah, orang yang mengenalkan kita bagaimana itu Allah, termasuk dia tadi sifat-sifatnya apanya Allah, faqad nasahaka, itu nasihat yang sebenarnya. Kalau orang yang menunjukkan kepada Allah, ada di dalamnya amal-amal, ada di dalamnya ibadah, dan orang yang baik ibadahnya ikut juga dunia, berarti tiga-tiganya sebenarnya didapat. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, bicara tentang mengenal Allah, berbicara tentang ma'rifatullah, berbicara tentang bagaimana keesaan Allah, kesempurnaan Allah, maka kita dapat 3. Dapat kenal Allah, dapat beribadah dengan baik, beramal dengan baik, dan dapat juga lino atau dunia. Jadi logikanya begini, kalau ada orang mengajak cuma dunia jadi dapat. Itu susah, karena dunia tidak dibawa di akhirat. Bahkan dunia ini nanti akan dipertanyakan oleh malaikat, apalagi Allah. Yang kedua, ada orang cuma mengajari kita ibadah atau beramal, sebenarnya itu sudah baik, tapi sesak. Kenapa sesak atau capek? Kalau tidak didapati caranya, amalkan ini 1000 kali. Kalau tidak didapat amalannya, tidak didapat keenaknya, ya biasa kita lihat tasbih atau ada cincin-cincin biasa tasbih. Dia 1000 kali nasuruh kak guruku, ustazku. Belum sampai. Jangan 1000 kali jamaah. Ini putarannya 100.
Ya kan? Lakukan ini. Baca Al-Fatihah 100 kali. Ada guru mengatakan, misalkan ini, saudara, itu amalan pernah aku dengar. Baca Al-Fatihah 100 kali mau, 100 kali mau. Berarti 1 kali putaran. Baru lihat begini, desallona, capek tak malam-malam tak dot tak biasa erti jama, erti ceklo, erti apa, buka toko apa, desallona, ini capek. Apa nak kasihkan ki? Cuma amalan. Tapi kalau dia kasih kenal sama Allah, orang kalau enak nih, ya enak nih 100 kali, 200 kali, tidak narasa waktu. Kenapa itu sembahyangnya Pandritata Riolo, termasuk sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tidak dirasa sampai subuh. Kenapa? Ya enak dia rasa, enak. Ya, biasa kita ada kerja, kerja kita tukang, mulai dari jam 8 tukang, lohor ini. Serius kita padahal jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Ya. Kalau kita sikir 4 jam, capek. Nah, saya juga ingat itu waktu kecil, suka masih rental PS, PlayStation. Ya kan, 1 jam, tidak dirasa habis mesti waktu. Pulang lagi sini 1 jam. Ya kan? Tapi kalau kita sikir 1 jam, salluna. Kapan ini 1 jam? Ini 100, 1000, 2000, lama habis, ya kan? Nah, itu yang dimaksud tadi. Saya ulang. Kalau kata Bu Ustaznya Abul Hasan di kitab ini bahwa siapa yang mengajari kita dunia capek, bukan capek, susah. Siapa yang ajari kita amalan-amalan, ibadah-ibadah, lelah, capek. Tapi siapa yang mengajari kita mengenal Allah, maka itu nasihat sebenarnya. Sebenarnya di kitab ini tidak ada. Saya hanya memprediksi. Kalau kita mengenal Allah, dapat ini dan dapat semuanya. Ya, dapat amalan. Maka orang mengenal Allah pasti ada amalannya. Ya kan? Begitu jamaah. Kita lanjut. Kita buka lagi. Makanya kemarin ada yang bertanya misalkan, mengenal cara bagaimana itu berzikir, mengingat Allah, ya kan? Kalau dikasih saya amalan ini 100 kali, ini 1000 kali, ini kali, ya kan? Di situ dilihat keyakinan kita jemaah. Ya, awal-awalnya mungkin semangat, tapi kalau lama-lama, apa ini dikasihkan 1000 kali, banyak ya kan? Ada juga biasa dikasih amalan 33 kali. Ya ada kan, subhanallah 33 kali. Sedikit begitu manusia. Itu namanya hawa nafsu, ego namanya. Sedikit dikasihkan sedikit banyak dikasihkan capek bagaimana? Berarti hakikatnya harus ditahu. Hakikat dari ibadah isinya Allah. Hakikat dari berzikir isinya Allah. Berarti kita harus tahu isinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pelajari ilmu-ilmu hikmah ini bukan hanya fikih, berbicara tentang ibadah. Itu salat, ini zakat, itu fikih. Ya kan? Ayo kita beribadah, ayo kita puasa, ayo kita Tapi isinya dari situ adalah kita bagaimana ketika beribadah, kasih amunisi. Pistol. Punya pistol. Tapi kalau tidak ada pelurunya bagaimana? Ya kan? Pisau, pedang, samurai. Kita punya pedang samurai. Tapi kalau tumpul bagaimana? Ya kan? Tumpul bagaimana? Tidak bisa menebas. Parang bagaimana? Tidak bisa. Maka ini kita pertajam semua. Bagaimana salah satu caranya mempertajam? Di sini dikatakan, "Wa man dallaka 'alallahi faqad nasahaka intaha." Barang siapa yang menunjukkanmu kepada Allah, maka itu adalah nasihat sebenarnya. Kenapa? Karena itu mampu mengajari kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mengenal Allah salah satu caranya adalah berzikir. Minggu lalu ada yang bertanya tentang berzikir. Zikir sebenarnya ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama, kalau orang berzikir harus jelas jumlahnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kan harus jelas jumlahnya. Jangan bilang Nabi memerintahkan kita subhanallah 33 kali. Kalau begitu saya 34 mau deh, 35, ya kan? Kan ada hadisnya, hadis sahih. Ada zikir, ada jumlahnya, ada bilangannya.
Ada juga zikir tanpa bilangan, tanpa jumlah. Ya, tanpa bilangan, tanpa jumlah. Terutama itu adalah zikir-zikir dalam hati, tanpa bilangan, tanpa jumlah. Jadi dua benar. Ya, yang ketiga adalah memadukan keduanya. Jadi yang kita pegangi adalah sebenarnya betul ada zikir yang berbilang, ada zikir yang tidak berbilang. Karena saya lihat dua mazhab yang ada. Jadi ada mazhab mengatakan kalau berzikir harus ada jumlahnya. Ada berarti tidak tahu usah pakai jumlah, jangan batasi mengingat Allah. Berarti Anda batasi dalam beribadah. Dua pendapat ini benar. Tapi jawaban yang paling benar hemat kami adalah dua-duanya digabungkan. Ya, dua-duanya digabungkan. Saya punya anak kunci. Ada anak kunci saya. Kalau ada orang tukang kunci pasti tahu namanya gigi-gigi yang ada di kunci. Ya, gigi-giginya kunci ini tidak boleh lebih giginya, tidak boleh kurang giginya. Ya, ya sama dengan gigi kita. Kalau lebih bagaimana? Ya, lonjong, ya kan? Kurang bagaimana? Ompong, tidak enak dimakan. Ya, nah, ini juga. Oke, kita punya motor, saya adalah motor Mio Yamaha. Bapak-bapak semua di sini atau di rumah pasti punya juga Mio yang sama atau tipe yang sama. Ya, modelnya mungkin modelnya sama. Oke, modelnya sama. Tapi kalau ditukar ke kunci, nah bagaimana? Kulen marun, jangan ke marun. Ya kunci lehernya saja mungkin tidak bisa. Ya kan? Begitu. Berarti ada gigi-gigi, nah berarti ada kunci-kuncinya. Makanya ada amalan, ya. Ketika dibaca begini, ini untuk membuka rezeki misalkan. Ketika dibaca begini, ini untuk tolak bala. Ada untuk begini, untuk begini, untuk begini. Jadi ada kunci-kuncinya masing-masing. Ya. Nah, contoh tadi subhanallah 33 kali. Itu kuncinya supaya mengolah batin. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Jadi ada semua. Kenapa ditahu itu kunci-kuncinya? Melalui dari hadis, melalui dari riwayat, melalui dari guru dan seterusnya. Makanya untuk membuka itu ada namanya kunci-kuncinya. Dan seterusnya. Ada juga zikir tidak pakai bilangan, tidak pakai. Seiring dengan detak jantung, seiring dengan nafas dan seterusnya. Untuk ini, dua ini harus kita padukan antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi saya tidak memilih cuma memakai alat yang ada bilangannya, ada juga biasa terlalu bebas. Jawabannya adalah dua-duanya ini ada, ya. Karena kenapa? Minimal ada namanya zikir di lisan, ya, dan zikir di dalam hati. Yang mana benar Ustaz? Ada yang bertanya lagi, yang mana benar itu? Zikir lisan, zikir hati? Jawabannya adalah dua-duanya padukan. Botol tidak ada airnya, bagaimana? Air tidak ada botolnya, bagaimana? Ya, oke. Sebentar ini kalau saya sudah habisi, dibuang botolnya. Tapi selama masih ada, masih bisa dinikmati. Tapi ada air, tidak ada botol, bagaimana? Masa di sini kuliah pakai begini, tidak ada tempat, tidak ada tempat. Maka dua-duanya benar. Maka ada biasa kita berzikir la ilaha illallah. Otak tak apa diingat? La ilaha illallah. Hati tak apa diingat? Ketika semua mengingat berarti semua berzikir. Maka itu namanya perpaduan antara lahir dan batin, ya. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada mungkin pertanyaan, masih ada mungkin waktu 2-3 menit. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya, biasa sebelah kiri, sebelah kanan, atau di depan. Di depan tidak pernah bertanya ini. Oh, pakai tua biasa, nanti di telepon langsung. Kalau ada darurat toh, ya, dan seterusnya, ya. Ibu-ibu adakah? Oh, silakan Daing, Maiki. Bismillah. Saya berikan contoh. Kalau di kitab tertulis setiap orang punya Tuhan, berarti kalau begitu kita semua banyak Tuhannya, ya. Nah, kalau di kitab setiap orang punya Tuhannya masing-masing, ya. Misalkan ada bahasa ulama-ulama kita di kitab mengatakan setiap orang punya Tuhan, ya. Berarti kalau begitu banyak dong Tuhan. Mana tuh la ilaha illallah? Itu kan agak sulit. Makanya saya harus ubah supaya lebih mengerti. Setiap orang punya Tuhan. Saya tambahkan misalkan biar begini. Setiap orang punya yang nama dirinya namanya unsur ketuhanan. Ya.
Ada punya unsur ketuhanan. Maka unsur ketuhanan ini kita gunakan untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau begini, bapak-bapak semua pasti terima. Terima. Tapi kalau bahasa Pandritata kemarin, setiap orang punya Tuhan dalam dirinya masing-masing. Kalau begitu, 50 orang di sini, 50 Tuhan. Ya, kalau begitu mana artinya tidak ada Tuhan selain Allah? Allah Tuhan cuma satu. Ya kan? Berarti banyak Tuhan kalau begitu. Bukan begitu penjelasannya. Ya, penjelasannya adalah setiap kita di dalam tubuh kita ada namanya unsur ketuhanan. Nah, unsur ketuhanan ini yang kita pakai untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini jelaskan? Tapi kalau yang pertama tadi, setiap diri ini punya Tuhan masing-masing, bagaimana? Pasti banyak Tuhan masing-masing. Banyak berarti Tuhan tuh. Begitu ya. Jadi ada biasa terkadang bahasa-bahasa sulit. Saya sedikit mempermudah supaya bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham dan seterusnya. Mungkin demikian dari kami. InsyaAllah yang kita ingin jelaskan lebih lanjut nanti bagaimana itu zikir, bagaimana itu syariat, bagaimana pondasi hakikat, dan ini tadi bagaimana itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saksikan episode berikutnya insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang insyaallah diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bunyi, sudah waktu. Mari kita tutup dengan berdoa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.